Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Dimas Saliman, dari penggerak literasi di Sumatera Selatan. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke rekan-rekan guru dan juga para mahasiswa di seluruh Indonesia, kali ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana menyusun latar belakang di sebuah karya tulis. Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa secara umum karya itu dibedakan menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Salah satu yang ada di dalam non-fiksi adalah karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ini disusun berdasarkan dari fakta dan data yang dilakukan penelusuran oleh para penulisnya. Karya tulis memang mempunyai struktur yang sudah mapan, artinya sudah ditetapkan, strukturnya sudah jelas, dan itu mempunyai standar sesuai dengan perguruan tinggi atau lembaga yang bersangkutan. Untuk para mahasiswa S1 dia harus menyusun skripsi atau D4, dia menyusun laporan kegiatan. Ini juga merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah. Bagi para mahasiswa di S2 dia harus menyusun tesis, dan para mahasiswa di S3 dia harus menyusun disertasi. Oke? Kali ini saya akan jelaskan sedikit, tentu ini rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan guru sudah sangat paham bahwa di dalam bab setiap karya tulis ilmiah ini sudah mapan. Di bab 1 ada pendahuluan, ya, biasanya ada bagian yang pertama yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir kalau ada hipotesis, atau bisa juga setelah masalah kemudian tujuan, ya, kemudian manfaat. Oke, saya akan bicarakan satu hal saja pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai latar belakang. Biasanya seorang pembimbing atau dosen itu menanyakan judul dan juga latar belakang. Kalau kita sudah bisa menjawab judulnya, menjabarkannya, kemudian di dalam judul itu terkandung variabel-variabel penelitian yang akan kita lakukan, kemudian apa latar belakangnya, maka biasanya dosen akan segera meng-ACC judul Anda. Nah, ini adalah kelemahan para mahasiswa, biasanya mengambil sesuatu yang sama sekali baru. Padahal dalam sebuah penelitian supaya dia lancar, ambillah dengan 3 cara. Yang pertama, apa yang Anda sukai, yang kedua, apa yang Anda kuasai, dan yang ketiga, apa yang Anda geluti, yang paling dekat sehingga Anda bisa menjelaskannya secara baik. Nah, itu para mahasiswa. Lalu bagaimana yang dituliskan di dalam latar belakang? Latar belakang dengan judul ini terkait erat. Jadi di latar belakang Anda harus menjelaskan kenapa judul itu diambil dan kenapa hal itu penting, ya, penting. Kemudian alas ini harus kuat, ya, dengan menyajikan bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian kondisi idealnya seperti apa? Nah, ya. Kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian seharusnya seperti apa yang diinginkan sesuai dengan standar, sesuai dengan teori, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang didapatkan atau teori-teori yang sudah. Apabila kesenjangan ini terjadi, inilah permasalahannya yang mesti dijelaskan. Ini adalah permasalahannya ada di situ, kemudian bagaimana solusinya. Jadi apa yang menjadi persoalannya dan bagaimana, ya. Jadi what and who. Nah, jadi yang ditanyakan mungkin ada dikenal 4W plus H gitu ya. Jadi kenapa itu penting? Jadi penting, harus diselesaikan, itu krusial dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi di situ kita harus sudah menduga apa yang
menyebabkan hal itu terjadi, maka kita punya obat, caranya seperti ini. Nah, disitulah kita meyakinkan kepada semua orang bahwa penelitian itu perlu dilakukan dan penting dan perlu akan bisa dijelaskan dengan baik kalau Anda memang menguasai hal ini. Dan perlu saya informasikan bahwa kalau kita berpikir tentang penelitian itu kita sudah berpikir secara komprehensif. Jangan berpikir sepotong-potong. Bab 1 saja, bab 2 saja, bab 3 saja, bab 4 saja. Tapi kita sudah berpikir bagaimana menyelesaikannya, bagaimana cara ngambil datanya, bagaimana nanti melakukan analisisnya dan sebagainya. Jadi ini sangat penting bagi para mahasiswa sehingga tidak terkendala. Ya, jadi misalkan ada 3, maka tujuannya juga ada 3, nyambung ya. Tujuannya 3, kemudian berikutnya adalah manfaat. Manfaat biasanya manfaat untuk kita para guru, untuk rekan kerja, untuk siswa, dan untuk lembaga. Jika diinginkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, para guru dan rekan mahasiswa, ini saja untuk hari ini saya membahas mengenai penelitian untuk bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian masalah, rumusan masalah, ya kan? Kemudian tujuan dan juga manfaat. Mudah-mudahan ini akan membantu Anda dan jangan lupa like, subscribe, and share apabila Anda berkenan dengan materi ini. Dan jangan lupa ya, ikuti terus saya karena saya akan update untuk materi berikutnya, yaitu bagaimana menyusun mengenai bab 2, bab 3, dan 4. Terima kasih atas semuanya. Salam dari saya, Dimas Adiman. Salam literasi maju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.